Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih tentang HTML dan CSS. Pada bagian yang ke-12 ini kita akan belajar tentang box sizing. Kita akan langsung lanjut ke VS Code-nya saja. Untuk materi ini kita akan membuat sebuah folder baru. Kita akan ke file, kemudian kita akan open folder. Kita akan buat folder di dalam sini. Saya akan buat sebuah folder yang bernama toko online. Jadi kita akan buat sebuah project tentang toko online. Kita akan menggunakan HTML dan CSS. Kita select folder. Di dalam folder toko online kita akan buat sebuah file index.html. Kemudian kita akan buat sebuah file lagi di sini, style.css. Style.css. Kita enter. Kita sudah dapatkan filenya, yaitu index.html dan style.css. Sekarang kita akan ke index.html dulu. Kita akan kasih tanda seru, kemudian kita enter. Di dalam sini kita akan buat titelnya adalah toko online, kemudian kita kasih tanda ini smk revit.com. Kita Ctrl S. Kemudian di bawahnya head ini kita akan buat link ke CSS-nya, style.css. Di dalam body ini kita akan buat sebuah kelas, namanya adalah content. Kemudian di dalam konten kita akan buat sebuah row, .row 1. Di dalam .row 1 kita akan buat .call. Call ini untuk kolom, row itu untuk baris. Saya akan buat di sini adalah row, kemudian tanda strip 1. Di bawahnya saya akan buat lagi .row 2. Sini saya akan buat row kemudian 2. Saya Ctrl S. Kita akan jalankan menggunakan live servernya. Jika live servernya tidak jalan, tinggal ditutup kemudian jalankan lagi. Saya akan jalankan di live servernya. Nah, ini di sini ada row 1 dan row 2. Sekarang kita akan ke CSS-nya. Dalam style CSS, saya akan buat dulu bintang. Artinya dia akan berlaku untuk mulai semua. Saya akan coba berikan background dulu untuk tes apakah CSS-nya sudah terbaca atau belum. Saya kasih red saja. Ctrl S. Nah, ini CSS-nya sudah terbaca. Sekarang background-nya ini akan saya hapus. Saya akan mulai dengan margin. Saya isi dengan 0. Kemudian padding saya akan awali dengan 0. Jadi semua akan mulai dari 0, pojok semua. Berikutnya di dalam sini saya akan buat .call 1. Saya akan buat background. Saya beri yellow. Kemudian yang call 2 .call kolom 2. Saya akan beri background warna green. Nah, ini green. Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Di row 2 .call 2 kita cek. Ini Ctrl S, jadi call 1, call 2, jadi kolom 1 dan kolom 2. Nah, ini sudah warnanya sudah berubah jadi hijau sama kuning. Sekarang kita akan coba atur. Dalam style CSS ini. Saya akan pertama atur yang yellow. Saya akan buat di dalam sini, atur tingginya. Saya akan buat di angka 100 px. Kemudian width-nya saya akan atur juga di 100 px. Kita Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Ini sudah ada seperti ini bentuknya. Jadi yang berwarna kuning ini 100. Kemudian kalau saya tambahkan di dalam sini
margin saya tambahkan di 20 px, kita Ctrl S, kita akan lihat hasilnya seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan lagi padding senilai 20 px, Ctrl S, kita akan lihat hasilnya. Nah ini semakin membesar. Kalau kita lihat menggunakan klik kanan kemudian inspect, kita lihat di dalam computed ini, kita besarkan saja. Di dalam computed ini kalau kita lihat di dalam sini 100 kali 100 itu yang ada di dalam. Jadi kalau di dalam sini kita set tinggi 100 dan lebar 100, itu artinya dia yang di dalam sini. Di luarnya dia akan ambil lagi padding 20, kemudian bornya kosong, kemudian marginnya 20. Jadi 20 itu dari pinggir ini, kemudian border kosong, paddingnya 20, jadi yang di dalam itu 100. Sekarang kita akan coba tambahkan di dalam sini box sizing. Box sizing kita akan buat border box, Ctrl S, kita akan lihat perbedaannya. Nah di dalam sini tinggal 60-60 padahal kita atur tingginya. Tinggi dari dalam sini adalah 100. Ini tinggi 100, lebar 100. Sisa yang di dalam adalah 60 karena diambil dari padding 20. Padding kiri 20, padding kanan 20, atas 20, bawah 20, kiri 20, kanan 20. Jadi ini dikurangi 100 dikurangi 20 untuk padding di atas, padding bawah juga 20, jadi kan tinggal 60. Padding kiri juga dikurangi 20, padding kanan dikurangi 20. Jadi kalau kita membuat 100-100, kalau kita tambahkan padding, maka luas yang ada di dalam rumahnya ini, luas yang ada di dalam rumah akan dikurangi dari nilai paddingnya. Kalau margin saya tambah misal 50, Ctrl S. Nah dari sini margin 50 ini tidak ada efeknya. Yang ada efeknya adalah padding, karena padding akan mengurangi luas dari dalam rumahnya ini. Jadi sebelum kita nanti membuat sebuah web, kita siapkan dulu rumah-rumahnya. Nah sini kita siapkan rumahnya adalah call 1 dan call 2 ada di dalam row 1. Row 1 ada di dalam konten. Jadi kita siapkan rumahnya. Nanti di row 1 ini bisa diisi juga dengan H1. H1 atau P misal toko online. Jadi kita siapkan rumah-rumahnya baru nanti diisi. Ini seperti ini. Nah ini karena rumahnya kekecilan maka dia akan seperti ini. Kita siap-siapkan rumahnya dulu. Nah di materi ini kita akan belajar mengatur rumah-rumahnya. Jadi kalau rumahnya sudah jadi baru diisi dengan P, dengan I, dengan image atau gambar dan seterusnya. Jadi materi ini kita fokus ke pengaturan rumah. Rumah yang mau ditempati oleh H, P atau image dan yang lainnya atau tabel. Yang perlu diperhatikan lagi kembali ke sini, penggunaan dari box sizing ini akan mengatur dari nilai ini tingginya jadi nanti persis sesuai dengan yang diinginkan, yaitu kalau ingin tingginya 100, kalau menggunakan box sizing ya otomatis tingginya 100. Kita akan coba lakukan lagi di yang kedua. Ini saya copy saja dari sini. Ctrl C, saya tambahkan di dalam sini. Nah, Ctrl S. Nah, ini akan jadi seperti ini. Jadi ini jaraknya. Jarak yang dihitung dari sini ke sini adalah, kalau marginnya 50, kita akan coba ukur menggunakan ruler. Ruler di dalam sini saya sudah tambahkan more tools, klik extension. Di sini saya sudah punya ruler ini, ruler penggaris. Kalau belum ya extension. Lihat di bagian bawah ada Open Chrome Web Store. Kemudian di dalam sini tulis ruler. Kemudian enter. Saya menggunakan ruler yang ini. Ruler yang ini. Silahkan tambahkan. Seperti ini ada tulisan. Nanti kalau belum tambahkan add to Chrome, tambahkan add to Chrome. Kalau sudah, nanti saya lihat di dalam sini. Nah, di sini ada ruler.
Kita coba lagi ruler. Nah ini nyala. Ini dihitung dari sini, ini jaraknya berapa. Nah ini ketemunya tingginya adalah 50 px. Jadi margin itu dihitung dari tepi. Misal ini dari tepi browser 50 px. Ini juga dari tepi browser 50 px. Kalau ini dihitung antara rumah ini dan rumah ini jaraknya 50 px. Jadi 50 px ini adalah jarak antara rumah yang warna kuning dan warna hijau. Itu yang harus dipahami. Ketika kita menggunakan margin itu sebetulnya kita mengambil jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain. Nah kalau rumahnya mepet kiri ya berarti mepet browsernya. Kalau atasnya ya atasnya browser. Ini yang harus diperhatikan. Saya refresh untuk menghilangkan. Itu yang harus diperhatikan ketika kita membuat sebuah rumah. Pastikan jarak rumah dengan rumah yang lainnya. Kemudian jarak rumah ini dengan tepi atas browser atau tepi kiri dari browser itu. Kalau kita sekali lagi, kalau kita menggunakan model dari box sizing dengan border box, karena di box sizing ini juga ada border box, kemudian satu lagi adalah content box. Kita Ctrl S, kita lihat hasil di dalam sini. Kalau kita klik kanan, kemudian inspect, kita lihat lagi di compute di dalam sini. Nah ini kita akan ketemu ini 100 kali 74. Ini content box di mana tingginya ini. Kalau ini saya akan kurangi lagi di margin ini, saya akan buat dia di 20 px, Ctrl S. Ini dia akan mepet ke dalam sini. Kalau saya tambahkan dia padding di 30 px, Ctrl S. Nah ini dia akan mengikuti luasan dari dalamnya ini. Jadi luas dari dalamnya ini kalau kita menggunakan model dari content box. Jadi content box ini tergantung isinya. Tergantung isinya dalamnya 100, ini 100, ini 20. Coba ini saya hilangkan dulu banyak. Saya ini mengikuti dari konten isinya. Ctrl S. Nah ini 678, 310, ini yang ini. Yang kita inspect adalah nah ini yang jadi adalah 100 kali 100 yang dihitung adalah dalamnya ini. Jadi yang dihitung dalamnya ini seperti yang tadi waktu kita sebelum menggunakan box ini. Jadi kalau ini style ini saya komen kontrol garis miring, kita Ctrl S, maka ini akan sama. Ini 100-100. Jadi konten box itu akan sama dengan ini. 100 ini 100, 20, 20. Yang dihitung adalah bagian dalamnya ini 100-100 itu kita mengambil bagian dalamnya ini. Kalau kita menggunakan box sizing maka yang dihitung adalah bagian luarnya. Sekali lagi, kalau kita menggunakan box sizing seperti ini yang dihitung adalah bagian luarnya ini 100, 100. Tapi kalau kita menggunakan content box itu sama dengan seperti ini, sama dengan seperti biasa. Nah ini content box, Ctrl S, maka yang dihitung adalah bagian dalamnya, bagian dalam dari ini. Nah ini itu yang berwarna itu adalah 100-100, ukurannya sama, kemudian lebarnya diambilkan dari luarnya. Jadi dia akan yang dihitung 100-nya itu yang bagian dalam. Oke. Itu materi tentang box sizing, silakan dicoba. Ini untuk materi berikutnya kita akan berlatih membuat toko online. Sebelum masuk ke toko online, kita berlatih dulu untuk mengatur rumah-rumahnya. Itu saja materi yang kita pelajari. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.